bagaikan penuh minummu. Tangga-tangga deh, wong sholat itu sampai berai, gara-gara kecewa apa? Ya tak omongi masyarakat ya tak omong. Nak ben berai. Dari awal sholat itu sunat. Orang usah maksa sholat itu sampai gremeng. Dari awal sholat itu apa? Kena arah pejabat tak baduri sholat itu. Ngaku nganti saya biasa sholat itu. Mula biasa dengan di sana sholat itu, itu biasa. Ini biasa banget dulu. Ya tapi kan jadi sekerabat gitu, bang. Sekarang aja. Ya biasa banget gitu. Artinya bukan apa-apa ya. Bu ya agama itu tidak usah sekere. Kalau nak sunat tetap nopo. Sunat. Untuk kalau ada dua orang atau sholat subuh, nah itu sholat. Mengapa ada gerakan. Orang tahu subuh, nah itu sholat. Pena. Subuh masih tahu pasti nopo. Paham. Maka dan itu yang dipakai ulama-ulama dulu kayak Khulafaur Rasyidin pakai itu. Kalau perintahnya itu pribadi, mereka dari awal tidak mewajibkan. Sehingga mereka tidak punya masalah yang serius. Kalau baru atas nama agama benar-benar wajib toh. Sekarang itu kan rancu. Ngono arwe. Nah, ono santri kriminal kabeh, misalnya wong lunga, misalnya kiai lunga kudu mobil sumban, kudu serosi kudu. Itu kan bagaimanapun ada hazun nafsi. Ya kita ngongkon santri ya ngongkon, ben cung mobil ubah resi. Tapi kita tahu kalau itu pada unsur hazun nafsi. Nah, rodok ngantuk sithik-sithik mbek anggap yo keben. Paham ya? Kecuali kita ngongkon salat, mbek anggap kita marahi yang sowan pangeran jangan. Harus kita bedakan mana perintah kita yang masih berbau nafsu, yang mana benar-benar orisinil faktor agama. Faktor apa? Agama. Dan itu yang dipraktikkan Rasulullah. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujah. Nabi kalau disakiti secara pribadi mudah dia memaafkan. Beliau mudah memaafkan. Tapi wa idza du'i'a haqqullah, kalau haqqullah yang sudah diterlantarkan itu beliau baru tersinggung. Nah, sekarang kan sudah campur aduk. Hadun nafsi juga lembaga-lembaga apa? Maka tak kandhani kudu nurut. Partaiku. Ya PKB atau P3. Kalau PDIP bang. Kemudian dia kok PDIP, kalau PNS tak perjuangan. Kalau mulai dia kata ini partai apa bagus? Kalau PDIP tapi PNS tak, nopo dia perjuangan. Jadi orang murid butuh apa? Perjuangan. Ya, namanya PDIP golongan karya. Kau ngalim butuh sering berkarya. Mohon kalau terusakan ya. Dan ini sing termasuk anti Dawe Senawi Banten. Wa idon anak amal umarok wasatin mauqufatun ala fatawal ulama. Jadi sing sederhana ayat. Harusnya kebijakan penguasa atau raja itu mauqufatun ala fatawal ulama atau ala fatawid ulama, fatwa-fatwi. Raja atau penguasa itu kalau punya keputusan itu harus ikut pada garisnya ulama. Ya kalau bolak-balik matur. Sekarang yang merupakan garis ulama dalam konteks bernegara itu apa? Ini kalau ngomong sensitif ya. Yang kaitannya ulama dengan negara dalam konteks negara yang kayak Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Itu panjang repot. Misalnya begini. Kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia, NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya misalnya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegara. Nah, kalau nanti tanggal kiai cara jenengan sebudikus, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjaga peluang dakwah, ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern, enggak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini, saya tidak pakai teori modern, pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah.
Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam kemudian NTT keluar dari Indonesia Ambon, kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan Islamisasi di NTT malah tidak ada karena sudah keluar dari Indonesia. Paham ya? Mulai dulu wali songo ambek maling ya apik, ambek tukang zina ya apik, ambek tukang gaduh ya apik. Itu bukan berarti mereka tidak bisa membedakan hak dan batil. Dengan diapii masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah, ada peluang pembenaran. Sama dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia, aja iso Kiai Rapai kok rugen buak rono NTT. Ben dadi ya. Lho kanca kula ning pondok dhisik ra kanggo ini ran jaya kiai provinsi lah. Wingi sowan kula ngajak pangdam kula. Ya Allah Gus kula munggo ning sarang Kiai RT ora payu ning kono kiai provinsi. Lho wingi sowan kula niku sowan numpak sahabat bareng sinten? Pangdam. Saniki mun gawe yayasan gawe sekolah tinggi lah. Jadi rektor saya gitu. Wadah buta huruf ora roh. Wong sak urip-uripe ngaji mek kula-kula ora tenan bodorane ora tenan. Saya bakatane mbek napa? Pangdam. Mergo ketika ada kerusuhan di sana, mesti tokoh agama diundang Pangdam. Dan ini termasuk mewakili tokoh provinsi levelnya napa? Artinya logika sehat kita, kalau kita memaksakan syariat Islam formal malah NTT lepas, itu kan berarti tidak ada kesempatan dakwah. Toh dengan tidak lepas, toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah, kan tetap ingin apa? Mane bojo ngecewakno lae aja pegat. Nak ra mbok pegat ana kesempatan dandani, nek kena wong ra iso. Tapi tak tekir ra apa. Artinya sama. Semua sejarah wali songo itu sama orang nakal kan enggak apa-apa. Sampeyan delok biografi Ki Khudori Tegalrejo, dhisik terkenal yo kancanan bajingan. Bajingane tunduk mergo sungkan ramae. Teng Rembang ana jenenge Ki Sahid, wong e ganteng ya toreko. Niku wonten bajingan tobat kok kula sungkan bebas saya. Mboten nate duka mek kula, ketemu kula senyum. Niku sungkan senyume nganti tobat. Artinya apa? Saat kita ekstrim atas nama hak dan batil malah lari. Toh teori itu ya diakui Quran, walaupun tafazzan ghalidul qalbi lan faddu min hauli. Toh teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam. Meskipun kita juga punya teori yang lain, karena ini tidak selamanya berjalan lancar. Kadang gue kancanan nakal ya belok nakal tenan. Kancanan nonde ya katut tenan. Selingkuh tenan. Sebab itu ya ben yo FPI yo keben ekstrem yo keben. Nyatanya pribumisasi kadang yo katut tenan. Wong Gus kancanan nakal kadang tinakali ora anut Gus, kadang Gus katut sing nakal. Malah jadi rocker. Dari sisi pertama dakwah dibeli Gus sing melok nyanyi. Ora kok sing grup band malah wiridan malah. Artinya kan metode apapun kan enggak semuanya jalan lancar, tapi kita atas nama manhaj, metode, kita seluas mungkin punya wacana gitu, terus kita punya banyak pilih. Ini disebut istilahul aimah tetap nomor rahmah. Makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? Kalau sering bilang, yaitu misalnya ditetapkan undang-undang gini. Setiap syariat Islam, kenapa kita ngemis ke negara? Nunggu diundangkan. Kapan kita mandiri sebagai ulama kalau setiap syariat Islam nunggu diundang? Sebelum diundangkan negara, kita sama ulama selalu dakwah ilallah. Misalnya sebelum ada badan narkoba, urip-uripe kiai mesti anti narkoba. Sebelum ada undang-undang misalnya tentang kawin, perkawinan, urip-uripe kiai nak kawin mesti goleki wali. Nak ana tanggane kawin digoleki syahid, goleki napa? Wali. Kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? Dulu ketika bubaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara. Tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap anti napa? Ahmadiyah. Lah nek saiki misalnya tokoh Ahmadiyah kalau yang menarik di bangku lah saiki kowe lomonti mbek kiai kono. Kowe kali-kali nyalahno awake dhewe bareng. Mun nang kalah lomong ngono ae. Bagaimana mungkin kita dakwah nak kiai sunni medhit, kiai non sunni lo? Ketika wong lari ning aliran dari aliran apa ses? Monggo kan nanti hisab pangeran niku mlayu perkara kowe medhit ora perkara apa-apa, ora lara. Paham ya? Ini masalah. Makanya kalau baleni malih ya. Syariat Islam itu komplit.
termasuk aturan hak dan batil, tapi juga aturan dakwah. Makanya kalau terima kasih sama ulama-ulama sekarang ini, sekarang ada rumus, ada fiqhul ahkam, fikih yang menentukan hukum, ini haram, ini halal, ini mubah, ini khilafil aula. Tapi juga ada fiqhul dakwah, di mana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi. Jenis nama fiqhul dakwah. Dan itu penting kita kaji. Karena dalam sejarah Makkiyah juga begitu, dalam sejarah Makkiyah. Ketika periode Mekah, zina itu tidak pernah halal. Kamu catat, zina itu tidak pernah halal. Maling juga tidak pernah halal. Tapi ada periode 13 tahun di mana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina, juga tidak ada hukuman bagi pezina. Artinya apa? Tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina, urusan maling. Karena yang mendesak saat itu urusan tauhid. Misalnya kamu dakwah di NTT. Tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang trinitas. Ya hanya begitu saja. Kamu tidak mungkin langsung masuk ke urusan zina, maling, gento dan sebagainya. At-tadrid fi sunnah, proses dalam sunnah itu juga penting. Ini tahapan-tahapan dalam proses Nah, fatwa ulama itu termasuk fatwa yang begini-begini ini. Makanya dalam semua sejarah wali ini catat, mesti ada ulama formal, ada ulama yang ora formal. Di sini ada ulama yang pro syariat kayak Sunan Kudus. Selawase ra cocok bisa nang Kalijogo. Kok Kalijogo pokoke wong Islam wis bener, mulane penggemar yang Yogyo-Yogyo. Termasuk ora usah salat dari salate Mbak Kali. Atine wis salat. Suwala kan boyo lali Solo 3 Klaten Jogja mbok kono. Sunan Kudus kafir cara dene. Selawase ra cocok. Ya tapi bagaimanapun, bagaimana mendakwai orang Islam kawasan Jogja, Klaten, Solo, golongannya tingkir, kalau tidak model Kalijogo. Nyatanya ya tetap saya Islam pirang-pirang, sing sholat ya wis akeh. Paham ya? Itu dulu masalah betul. Sunan Kudus kiai fikih. Bahkan ulo untuk cerita ya, dari lisan ke lisan dari para kiai. Sunan Kalijogo selawase tukaran terus mbek Sunan Ainul Yakin. Ke sisi tok ape gawe dakwah nganggo macan tengul, napa jenenge wayang napa? Tengul. Wayang tengul lak bentuke fisik wong, koyo patung. Haram. Kuman suara sorotan udiba kok ngekek nyawa barang jero kiai kuno kan ngene. Akhirnya tukaran. Kalijogo sadar iku metode efektif. Walhasil akhirnya disuwarno kiai sepuh zaman iku Sunan Kudus, Sunan Ampel, terus ditenoni ya saiki sedengan wayang kulit. Mergo wong gepeng ora urip. Ya tetep ana wayang tapi kulit. Artinya itu ya gepeng lah, artinya kan gak anak ora urip itu kan ora perlu kon ngekeki nyo. Iku setengah-tengah. Lah Sunan Kalijogo muni syahadat kan yo lemok. Munine sekaten. Muni kalimat syahadat lho mok, muni kalimat to. Saking jawanisasi napa Baik dene yakin putih ku sunat ya nganggone ireng terus kabeh foto wali songo putih kecuali Kalijogo. Dari TKB onto napa Kusumo. Yang tangga kula bapak kula tuban Kalijogo tuban. Wong kula nate diburu tiang-tiang gara-gara terkenale bapak kula di warisan KB onto Kusumo. Saiki warisan kula nu tamune kata. Golek kabine sinten Sunan. Zaman kula enak mun tak dol lah ngopi ya. Mau kok barang apik iki mau didol kok ngopi. Sing duwe aku terserah kula. Oh ngenyawang tenan wong alim di bakat untuk semua. Payah tenan. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritain ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Ya, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, fakih. Pulang ngertosi sepundi. Dia udah penyakit baros. Fa'adhabahuwa ilamu diadirham. Walhasil nih gue katifil aisar ada bekas penyakit baros tinggal tak apa? Sakoin gitu. Terus ini apa? Sakoin. Ini kalau cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus.
Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, agar sing raine mirip-mirip ngono iku. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diatur. Mboten iki kula crita, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis di ujung. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis mesti tunai. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Enggak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama tidak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini, ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, dia Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran. Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia aja dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam itu sungkan lho. Kula nggih mboten nate pidato. Kula nggih iso sing pasar be anak kula dhewe mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah seneng pengenan titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wong kon rumah anak. Soal pengaruh aku, lho saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nolak hadis bakat santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah. Ora ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakat santri. Ketok tangan ngono. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicucuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai ada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim lah orang kiai, udah jadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wah hakikate kiai, paham ya? Malah dia gento, nak nyarapno enak ngenteni mulu. Kulo nganti saniki, bayangno saniki. Umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar saniki sing seneng jenengane bubar kabeh. Sami sekolah garok lho mboten susah. Hakon lho. Hakon wah mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus rumah ibu. Agar iso dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulyo loh. Ya artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula tak tiru tenang. Artinya tak tiru, biar saya hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya, pulang sering kau udah bujuk lo, dek aku nak mati, langsung bener, masa ngenteni gigi gede, pakai kuburan jeruk terus bener. Yo rasa ngundang uang, yo rasa disolati, nah anakku nih ngomai kan nyolati, nah orang yo, oh rasa repot. Karena saya tempat tepung kata, ini jelas itu nggak urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku muda bahagia karena punya anak, seneng anak sudah.
Coba kalau saya menargetkan bagian ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra genti ning kiai liya, partene ora genti partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes loro ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nak mlebu swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Itu ora takok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia ini yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia ini duwe kelas yang ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab Sian misalnya, yo Rugen misalnya, Rugen itu atau anceka gaya piring Jepang itu kok atau ketunan, dia preman tidak nyerahin dia preman soal hasil terus, barang dipetui pas neng warung mau minum minuman, jadi ini buat minum gaya kopi banyu biasa banyu putih, kancane udah minum kan? Akhirnya Abu Yazid balik kanan, jangan-jangan ngipi saya salah, mosok konco kuning swargo kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan diceluk, ya Abu Yazid dia betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak kok ya, saya iku wali kelas atas, kok kelakuan ngono. Kulo ngancani wong minum-minum iku dalam proses dakwah mereka, iku separuh wis tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan meriang. Aku jadi meriang wali resmi kon nobat wong mereka. Jadi gampangane umat Gus Mek tekan mimpin Hasyim Muzadi. Paham ya? Abu Yazid terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok ra iku. Nak ora tobat tujuh udang Abu Yazid habis to. Delalang. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Karena alamat kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham nggih? Ora pati napa? Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah kepelayon. Iku ora pati napa? Iya.